Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan kita, Allah yang memberi kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kita ujian. Jadi semuanya jalan keluarnya itu mendekat kepada Allah. Ya. Kenapa hari ini kita diuji oleh Allah? Bisa jadi karena Allah cinta sama kita, supaya kita ini segera sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini saya ketemu lagi dengan saudara-saudaraku yang hari ini sedang berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri. Jadi Nabi SAW, Rasulullah Nabi kita itu mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu bisa saja berbuat salah. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang nggak punya salah, itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Semua orang di bumi ini tuh pasti punya salah, dengan kesalahannya yang berbeda-beda. Hanya kebetulan saudara-saudaraku di sini tadi, ini Mas siapa tadi namanya? Mas Angga, ini Aji, terus ini Ibnu gitu ya, dan yang lainnya kebetulan di tempat ini punya nasib yang sama. Nasibnya sama-sama sedang berjuang untuk mencari kesembuhan, ya, minta kesembuhan pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya dosa, yang namanya salah itu ya macam-macam modelnya. Jangankan kita hari ini, gitu ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga itu dulunya pun pernah melakukan kesalahan. Contoh misalkan Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia, itu pernah juga beliau itu nangis ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Umar bin Khattab, manusia surga? Kata Umar bin Khattab, saya itu ingat masa lalu saya dulu waktu sedang tersesat. Emang waktu Umar bin Khattab tersesat belum mendapatkan pencerahan, belum menerima Islam, apa yang dilakukannya? Dia pernah mengubur anaknya hidup-hidup perempuan. Karena dulu itu kalau di Arab, ya, jamaah sekalian, saudara-saudaraku, itu ada anggapan kalau anak perempuan itu membawa aib, membawa sial, membawa malu saja. Maka Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Akhirnya banyak dari mereka itu kalau lahiran anak perempuan, gali dalam-dalam tanah, masukkan, dikuburkan hidup-hidup. Naudzubillah. Makanya sahabat Umar tuh nangis karena begitu kok bisa sesat jahiliyahnya dulu, anaknya sendiri dikubur. Ada di sini yang pernah ngubur anaknya sendiri? Ada nggak? Enggak. Tapi coba sekarang lihat Umar bin Khattab kayak apa mulianya, betul enggak? Manusia surga enggak Umar bin Khattab itu? Surga. Padahal dulunya pernah berbuat salah. Nah, dosa, kesalahan sampean ini, rekan-rekan, teman-teman, termasuk ini Pak Alik saya ini, ya,
itu bukan sebesar dosa kesalahannya Umar bin Khattab zaman jahiliyah dulu. Kalau Umar bin Khattab bisa memperbaiki diri, maka harusnya kita juga bisa untuk berubah jadi lebih baik lagi. Nah, gitu kan ya. Coba bayangkan, bunuh anak sendiri loh. Gimana rasanya coba? Nguburkan anak perempuan sendiri. Astagfirullah. Kan gitu kan ya. Jadi mengerikan. Ada lagi juga dulu seorang ahli ibadah, imamnya kota Mekah, melakukan juga kejahatan dulu, tapi itu dulu sebelum taubat, sebelum sadar, yang kemudian jadi imamnya kota Mekah, Masjidil Haram. Ya, namanya siapa? Namanya Fudail bin Iyad, mantan perampok. Paling ditakuti Fudail bin Iyad itu, karena kalau merampoknya ganas, mengerikan. Sampai suatu malam Allah berikan pelajaran pada dirinya, hingga dia sadar bahwa dosanya sudah banyak. Kalau sudah merampok itu nggak cuma ngerampok, namanya perampok itu kan nggak cuma ngerampok kan. Kalau ngelawan yang dirampok maka bisa dibunuh. Itu perampok Fudail bin Iyad. Akhirnya dia menyesali dosa-dosanya. Terus apa yang dilakukan? Taubat ke Mekah, belajar agama, taubat nasuha, menyesal sebesar-besarnya penyesalan. Malah Allah angkat derajatnya jadi imam Masjidil Haram. Imam, bayangkan. Jadi semua orang itu, rekan-rekan semua, mungkin saja punya kesalahan, mungkin saja punya dosa, dengan berbagai macam dosa dan kesalahannya. Tinggal bagaimana kemudian kita ini mau sungguh-sungguh sekuat tenaga memperbaiki diri dan memperbaiki taubat. Alhamdulillah kita ini mau masuk bulan Ramadan. Ramadan itu bulan suci, bulan mulia, bulan penggugur dosa-dosa kita. Bulan dimana kita ini diterima doa-doanya kalau betul-betul sungguh-sungguh kita mau minta ampun kepada Allah. Ya, gitu. Jadi ini yang nanti kita akan ngaji sama-sama. Ya, kan yang kesini ini ya kita sama-sama, saya juga punya masalah. Ya, ini teman-teman di sini juga punya masalah. Kita semua ini punya masalah. Tinggal bagaimana kemudian kita ini cari jalan keluarnya. Ke siapa? Ke yang memberi masalah kita. Siapa yang berinya? Allah. Maka jalan keluarnya juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di sini kan tetap puasa ya Pak ya. Puasa ya, bismillah ya, insyaallah. Biar belajar kuat puasa di sini. Nah, puasa itu usaha kita untuk melatih hawa nafsu supaya tidak gampang marah. Puasa itu juga belajar supaya kita ini sabar. Ya. Karena kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu juga kita supaya hadir rasa bahwa oh ternyata orang lapar itu begini, nggak enak. Ya. Maka kalau kita biasanya makan sudah ada yang menghidangkan, bayangkan kalau ketika kita lapar itu seperti apa. Karena banyak di luar sana itu yang kalau mau makan juga mereka nggak tahu apa yang mau dimakan. Ya. Nah jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua, kita belajar tentang ini. Yang pertama, kenapa kok ada puasa? Jadi puasa itu tujuannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu ibadah yang kalau kita lakukan pasti membuat kita makin baik. Pasti membuat kita makin baik. Itu ya. Di antara terapi rehabilitasi itu juga puasa ya Pak ya. Orang kalau penyakit itu juga kena sakit itu salah satu terapinya juga puasa. Karena sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Berpuasalah kamu akan sehat. Ini tidak ada ceritanya orang puasa itu sakit, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya orang puasa itu mati, itu nggak ada. Karena orang puasa itu pasti sehat. Kenapa kita mesti puasa? Satu, ya, karena penyakit itu
itu diawali dari banyaknya makan kita yang nggak terkontrol. Ya, orang tuh kalau makannya asal-asalan pasti timbul banyak penyakitnya. Pasti itu. Apalagi makannya nggak pakai aturan. Atau termasuk makannya yang nggak bener. Makanya Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Kenapa Al-Quran perintahkan kita makan yang baik-baik? Karena kalau kita makanannya baik, pasti ucapan kita baik. Kalau omongan kita baik, maka perilaku kita baik. Kebalikannya juga sama. Kalau kita makan yang buruk, omongan kita buruk. Kalau omongan kita buruk, jelek, perilaku kita juga buruk dan jelek. Yang baik itu apa sih Ustadz? Yang baik itu satu, yang halal. Karena yang halal itu pasti baik. Ya, yang buruk itu apa sih? Yang buruk itu yang haram. Minuman keras, khamr, ya, pigur, angker, tua, apalagi? Bir. Kenapa itu haram? Karena pasti membawa keburukan. Di badan yang bikin penyakit, di keluarga juga bikin pusing, ketemu orang lain juga kesannya jadi jelek, jadi buruk, macam-macam. Ya, nanti omongannya jadi ngelantur, perilakunya juga nggak bisa dikontrol, macam-macam banyak dampak buruk yang diakibatkan dari yang minum yang buruk-buruk tadi itu. Nah, setan itu seneng kalau kita begitu tuh, setan seneng. Kenapa? Karena setan cuti nganggur, sudah digantikan sama yang mabuk tadi itu. Nah, setan, dah kita libur hari ini. Kenapa? Kita pada mabuk semua. Sudah jadi kayak setan. Tuh coba tuh. Ya. Itu poin pertama. Termasuk juga yang haram itu, yang tidak baik itu, yang haram itu karena membawa dampak buruk ke badan kita. Apa contohnya yang membawa dampak buruk ke badan kita? Narkoba. Itu merusak badan kita. Ya, gitu. Ganja itu merusak badan kita. Enggak hanya merusak badan, tapi juga merusak pikiran kita. Ustadz, bisa nggak sembuh kayak begitu? Satu, kalau ingin sembuh itu harus ada keinginan yang kuat, betul. Ya, keinginan kuat untuk bisa sembuh. Karena yang memberi kesembuhan itu Gusti Allah. Terus yang kedua, kalau kita ingin sembuh itu cari teman yang baik. Karena kadang kita ini nggak pingin sebenarnya jelek, nggak pingin kita ini jatuh pada salah. Cuma karena kita ini kok dilalanya ketemu teman yang buruk tadi. Tahu dilala ya? Gitu. Pinginnya tuh baik, malah ketemu teman-teman yang buruk. Jangan, cari teman yang baik supaya kita ini bisa jadi berubah baik. Umar bin Khattab tadi itu sama tuh. Ketika ketemu teman yang baik, maka berubah jadi baik. Ya. Nah, teman yang baik itu adanya di mana? Di tempat yang baik. Gak mungkin kita ketemu teman yang baik kalau nyarinya di tempat yang buruk. Di diskotik, nyarinya di kafe, di jalan. Yo gak ketemu teman yang baik. Teman yang baik adanya di mana? Di tempat-tempat yang baik. Minta supaya diajak jadi orang baik, ketemu kumpul sama orang-orang baik. Tuh, jadi yang kedua itu kenapa kita mesti puasa? Karena sumber masalah itu di badan kita itu pertama kali di antaranya diakibatkan dari banyaknya makanan, atau makanan yang nggak kita kontrol, atau makanan yang kita nggak perhatikan baik halalnya atau haramnya. Diingat betul-betul, kalau makanan itu halal baik, maka pasti yang akan keluar perilaku yang baik. Karena berawal dari makanan yang baik. Begitu pula kata-katanya pun akan keluar kata-kata yang baik. Tapi kalau makanannya nggak baik, haram, buruk,
maka yang keluar pun perilaku yang buruk. Nah, Ramadan itu ngelatih kita supaya bagaimana ketika makannya baik. Sahur makan yang baik. Sebelum makan baca doanya dulu. Nanti setelah makan begitu juga. Buka puasa doa dulu, ya. Nanti ketika setelah itu cari yang baik dan sebagainya. Ini Ramadan mengajarkan kita, sampai kata Nabi, kalau ada yang ngajakmu berkelahi atau bertengkar di bulan Ramadan, fakul ini shaim, nggak usah dilayani. Katakan bahwa saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Puasa itu ngelatih hawa nafsu. Terus yang kedua alasannya, kenapa kita mesti puasa? Karena kita ini banyak dosa. Maka puasa itu untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Mungkin di antara kita ada yang durhaka ke orang tuanya. Mungkin di antara kita ada yang pernah bentak ibu yang sudah melahirkan kita. Bahkan pernah ada yang memukul orang tuanya. Naudzubillah. Mungkin di antara kita ada yang pernah memukul istrinya sendiri. Mungkin di antara kita ada yang justru pernah. Mungkin di antara kita ini ada yang pernah ngancem keluarganya sendiri. Macam-macam dosa pernah kita lakukan. Termasuk kita ini pernah makan yang haram, pernah minum yang haram. Yang haram itu ngumpul di badan kita. Dengan puasa itu moga-moga ya Allah, kalau badan saya ini gemuk, gemuknya karena yang haram. Kalau badan saya ini tumbuh dagingnya karena makan dan minum yang haram. Ya Allah, besok bulan puasa aku mau lapar ya Allah. Moga laparku itu ya Allah bisa menghilangkan yang haram yang ada di badan. Ya Allah, besok saya mau haus ya Allah, moga-moga hausku itu ya Allah untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah aku minum dengan yang haram. Itu puasa. Itu puasa, gugurkan dosa kita. Gugurkan dosa. Ya. Makanya ketika kita berpuasa, itu Allah sedang memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Dosa-dosa masa lalu kita dan sebagainya itu diperbaiki lewat berlapar-lapar itu. Harapannya nanti keluar dari Ramadan itu kita sudah diampuni dosa dan kesalahannya. Diampuni dosa dan kesalahannya. Pengen gak jadi baik, Haji? Pengen gitu. Kemarin waktu misalkan Mas Haji dibawa ke sini, ada nggak tetangga yang tahu? Nggak ada tetangga yang tahu, nggak ada. Tapi ada nggak keluarga yang tahu? Ada. Mas Haji tahu nggak kemungkinan anggapan keluarga itu ke Mas Haji setelah dibawa ke sini agak berubah? Pasti penilaiannya berubah ya, gitu. Kenapa kok bisa penilaiannya berubah? Karena dikiranya kalau sudah ke sini pasti nggak bener, kan gitu kan ya? Awalnya kenapa Mas Haji bisa sampai ke sini? Dipengaruhi siapa atau memang awal mula ingin cari sendiri? Lingkungannya. Mas Haji kuliah nggak? Nggak kuliah, gitu. Lulus sekolah apa? Kan pasti gurunya nggak ngajarkan itu kan ya? Coba. Tapi ya sudah, orang itu bisa salah kok. Ya, orang itu bisa salah. Tapi saya tanya dari hati yang paling dalam nih Mas Haji. Pingin nggak berubah? Pingin nggak nanti orang itu nilai, itu orang baik, orang ini, pingin begitu? Pingin. Saya jujur ya, saya itu punya teman pengedar narkoba, bandar narkoba. Di Lampung, iya di Lampung. Tapi itu dulu badannya tatoan semua. Sekarang jadi pengurus masjid. Pengurus masjid. Masuk penjara. Habis kendaraan mobilnya dijual, hartanya habis untuk mengeluarkan dia dari penjara. Bandar narkoba. Ya kan? Yang di sini kan bukan bandar kan? Apa? Pemakai. Mana lebih hebat pemakai sama bandarnya? Coba, mana lebih besar dosanya, make sama bandarnya? Mana lebih besarnya? Bandarnya. Kalau pemakai yang dosa cuma sampean tok, betul enggak? Kalau bandar yang dosa siapa?
Semua yang make dia dapat dosanya, bandarnya juga dapat dosanya. Dia cerita sendiri ke saya ini Ustadz, ya Allah, dosa saya ini udah banyak banget Ustadz. Saya di penjara gara-gara narkoba, saya bandarnya, habis harta saya, mobil saya jual, apa saya jual semua. Karena narkoba itu merusak keluarganya. Keluarga yang hampir pisah-pisah, pecah-pecah semuanya, ya Allah. Tapi ya Allah, Masya Allah, dia bisa satukan lagi keluarganya. Dia bisa satukan lagi keluarganya. Kenapa kok bisa begitu? Gak ada orang kalau disebut nama dia kecuali orang tahu, wah itu mah premannya, itu bandarnya itu. Ya, transaksinya saya sampai tanya. Kalau transaksi itu di mana? Di Lampung. Sini ini Ustaz. Hari ini di sini, hari ini. Hafal semua orang. Ini mau ada bandarnya. Tapi itu dulu. Sekarang pengurus masjid dengan jenggotnya yang panjang. Badannya yang selalu tertutup, tatonya yang gak kelihatan lagi. Kenapa? Saya malu Ustaz. Biar ini masa lalu saya. Ini masa lalu saya. Pokok orang hari ini kalau tahu, oh dia pengurus masjid yang tiap minggu akan menghubungi Ustadz dan katakan, Ustadz jangan lupa minggu ini jadwal pengajian Ustadz ditunggu oleh jamaah. Iya. Semua Ustadz taunya orang ini baik. Bayangkan coba. Dan gak pernah tahu kalau ternyata dia dulunya bandar narkoba. Hancur keluarganya, habis hartanya. Tapi dia bahagia sekarang. Biarpun memulai lagi keluarganya ibaratnya dari nol. Ya, dari nol. Ya, cuci motor, cuci mobil, buka steam, pelan-pelan, gak masalah. Yang penting berkah. Dulu hartanya banyak tapi dapatnya dari yang haram. Dulu dia bisa beli apa saja tapi dosanya banyak karena bikin orang kena narkoba semuanya. Tapi itu dulu. Udah sobat, sekarang dia perbaiki diri. Ini kisah nyata tapi gak usah saya sebut namanya, biarkan sudah. Ya, takut kenal. Ya, dia cerita sendiri ke saya sambil masa lalu Ustaz, masa lalu. Jadi semua orang itu pernah punya masa lalu. Ya, pernah punya masa lalu. Tato enggak badannya? Ada tato juga? Enggak apa-apa. Jangan dinampakkan lagi. Kenapa? Supaya kalau kita sudah tobat, kalau kita sudah sadar, enggak ada orang yang niru kalau badan kita pernah ditato. Ustaz, kalau saya sudah sadar, kalau saya sudah ditobat, apa tatonya harus saya hilangkan? Enggak perlu dihilangkan. Cukup Allah itu menerima taubat dari hati kita yang paling dalam. Karena Allah nggak ngelihat tato kita, Allah nggak ngelihat tubuh kita. Yang Allah lihat siapa? Apanya? Hatinya. Ya, walakin yang dzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh lihat hati kita. Apa artinya badannya bersih tapi maling juga ternyata? Koruptor tuh badannya bersih nggak? Badannya bertato nggak badannya? Badannya nggak ada bertato, tapi ternyata kejahatannya juga ngeri. Jadi hati itu tidak dilihat dari tato atau bersihnya tubuh kita. Ada yang tubuhnya bersih malah hatinya kok kotor. Nah, yang teman-temanku di sini buktikan, ini masa lalu saya. Ini tato yang di badan saya ini masa lalu saya. Justru ini jadi peringatan untuk saya. Kamu, Aji, kamu ini dulu pernah salah. Kamu pernah terprosok. Kan gitu ya. Kamu pernah bikin dosa. Yuk sekarang sadar, tobat. Kayak teman saya tadi itu, yang badannya banyak bahkan tatonya. Bismillah. Sekarang orang kalau tahu dia, pokoknya apa? Pengurus masjid. Taunya dia orang baik. Taunya dia orang soleh. Hari-hari kelihatannya di mana? Di masjid. Anaknya mondok. Selesai sudah. Coba bayangkan. Nah, Ramadan tuh ngajarkan kita. Maka kalau mau puasa, puasalah seperti ulat. Jangan puasa seperti ular. Apa? Puasa seperti ulat. Apa Pak Le? Ini siapa namanya tadi, Pak Parno ya? Pak Parno ya? Puasa kayak apa Pak? Ulat, jangan puasa kayak ular. Tahu ulat ya?
Ulat ya. Ulat itu apa? Badannya. Banyak apanya kalau ulat itu badannya banyak banyak? Banyak bulunya. Apalagi kalau ulatnya yang gede-gede, yang kalau jalan itu bulunya tuh. Iya. Iya, ulat gajah. Kita pakai merinding karena saking banyaknya itu kadang ngumpul-ngumpul kan? Ya kan? Kalau nempel di badan apa yang diakibatkannya? Gatal. Makanan ulat apa? Daun. Dapat setemunya pokoknya. Ketemunya daun, makan daun. Ketemunya serangga, makan serangga. Pokok semua dimakan. Ternyata ulat itu puasa. Puasa. Berapa lama puasanya ulat? 14 hari, rong minggu. Rong minggu. Ini mas siapa namanya? Abdillah. Dari mana asalnya? Wates. Oh, Wates. Udah berapa lama sini Mas Abdillah? 10 bulan. 10 bulan ya. Insyaallah 10 bulan. Berarti ini puasa pertama nanti di sini. Bismillah. Umur berapa Mas Abdillah? 28. Wah, adik-adikku saya ini mah. 28, ini 34, ini 24 tadi. Ini 33 tadi. Wah. Ya pun cuma ini saja nih senior nih paling kita nih ya. Masya Allah. Semoga bismillah. Bismillah. Perbaiki diri. Ya. Jadi puasa seperti ulat, jangan puasa seperti ular. Ulat tuh puasa 14 hari, rong minggu. Gak makan, gak minum. Puasanya ulat. Dia macam nempel di mana di kayu itu, nempel dia. Lama-lama karena saking puasanya nggak makan, nggak minum, nggak sahur, nggak buka, pokoknya itu ulat tuh, nggak sahur, nggak buka, diam aja sambil tadarusan di sana. Nggak main HP ular itu, nggak main ulat itu nggak main HP, meneng, wai. Lama-lama kurus kering. Setelah kering, bukan lagi bentuknya ulat, tapi jadi kepompong. Jadi apa? Pompong. Lama-lama puasa, tak kering betul-betul layu, nggak lagi jadi pompong, pompongnya meletek, keluar, bentuknya jadi apa? Kupu-kupu. Padahal dulunya bentuknya ulat, yang kalau nempel di badan jadi gatel. Orang kalau ngelihat jijik. Itulah puasa kalau benar-benar puasa. Oke, kemarin orang lihat kita kayaknya jijik, gak apa-apa. Dulu kemarin orang ngelihat kita kayaknya ini orang ini apa? Orang kok nggak bener hidupnya, nggak popo. Semua orang itu pernah jadi ulat. Kalau deketi malah orang nggak mau deket sama kita karena takut orang terpengaruh. Nggak popo. Semua orang pernah jadi kayak ulat. Buktikan nanti kalau sudah puasa, sudah direhabilitasi, keluar dari sini, buktikan saya memang dulu ulat. Kalau deket sama orang bikin gatel, orang kalau ngelihatnya jijik, itu dulu. Bismillah, bismillah ya Allah, aku sekarang mau keluar dari rehabilitasi ini, jadinya bukan lagi ulat, tapi jadi apa? Jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu makanannya bukan lagi daun, makanannya lagi bukan lagi serangga, tapi makanannya itu sari-sari bunga. Kupu-kupu tuh begitu. Orang kalau ngelihat seneng nggak kupu-kupu? Seneng. Pingin apa? Pingin nangkap, pingin ngambilnya. Karena indah, nggak popo. Semua orang pernah masa punya lalu. Dulu ada artis, juga hobinya dulu narkoba, macam-macam lah, maksiat dan sebagainya. Tapi meninggalnya waktu sujud dalam sholat. Almarhum Gitorolis. Pernah dengar namanya? Zaman ini nggak ketemu. Gitorolis itu zamannya ini Pali ini. Ya. Penyanyi rock, tuh udah kenal penyanyi rock. Penyanyi rock. Apa-apa dulu dilakukan semuanya. Tapi itu cerita dulu. Siapa yang ngira kalau pas meninggal ternyata lagi dalam sujud waktu sholat. Intinya apa sih Tat? Intinya gue ya. Semua orang itu pernah punya masa lalu. Gak apa-apa masa lalu itu. Tapi yang paling penting itu masa depan kita ini jadi lebih baik lagi. Itu poinnya tuh itu. Maka puasanya mesti kayak ulat, jangan puasa kayak ular. Ular poso juga Pak, poso.
Bahkan puasanya lebih lama daripada ulet. Ulet tadi cuma 14 hari, rong minggu. Puasanya ular 21 hari, telung minggu. 21 hari. Kenapa ular harus puasa? Iya, supaya badannya makin kurus, supaya itu sisiknya itu, tahu sisik ya? Apa tuh namanya tuh? Kulitnya itu bisa ngelupas. Maka kalau kulitnya pingin ngelupas, dia harus nguruskan badan. 21 hari dia nggak makan, dia nggak minum. Tapi setelah ganti kulit dengan kulit yang baru, bentuknya ular tetap ular. Nggak kayak pompong jadi kupu-kupu. Ular tetap ular. Jalannya tetap melata. Mulutnya tetap berbisa. Bayangkan coba. Nah, kita puasa itu kalau sebelum puasa tetap begitu. Berpuasa gak berubah. Walah, berarti kita ini seperti ular. Masih mendingan kayak ulat, enggak popo. Dulunya kayak ulat tapi sekarang jadi kupu-kupu. Daripada ular, keluar dari rehabilitasi ini malah gak berubah gitu lagi. Memang dasarnya ular. Berbisa juga, nggak benar ya gitu. Jadi ini motivasi lewat puasa. Semua tuh puasa, nggak hanya manusia yang puasa. Kalau kupu-kupu, kalau kepompong, kalau ulet yang puasa 2 minggu bisa berubah jadi baik, maka harusnya kita yang puasa 1 bulan harusnya jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bismillah ya gitu. Insya Allah. Nanti gimana Ustaz penilaian orang apa, itu dia akan berubah dengan sendirinya kalau kita memang merubah jadi lebih baik lagi, merubah diri jadi lebih baik lagi ya. Itu yang berikutnya. Kenapa kita mesti puasa? Karena untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang terakhir, udah nanti aja ngobrolnya kita ya gitu. Kenapa kita mesti puasa? Karena kita ini pingin kembali ke tempat asal kita. Ya. Tempat asalnya Mas apa namanya ini? Abdillah. Mas Abdillah pernah belajar enggak kalau kita ini nenek moyangnya siapa namanya? Nabi Adam. Nabi Adam ya. Nenek moyang kita ini dulu Nabi Adam. Nabi Adam tinggalnya di mana? Dulu di surga. Terus karena buat salah, buat dosa, maka Allah usir ke dunia tempat ini, di sini. Tapi Nabi Adam tuh pengen balik lagi ke surga. Maka Allah berikan jalan supaya balik ke surga. Jalan itu namanya taubat. Kalau Nabi Adam saja pernah buat salah, apalagi kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul. Tapi intinya bukan pada salahnya, karena kita orang salah itu nggak istimewa. Tapi istimewa itu orang kalau sudah taubat dari salah. Maka Nabi Adam tuh taubat. Nabi Adam tuh nyesel betul, pengen kembali ke surga. Maka akhirnya Allah ajarkan Nabi Adam zikir doa supaya bisa balik ke surga. Apa zikir doanya? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh kita kecil dulu dilajari sama guru-guru ngaji kita. Ya. Rabbana ya Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini sudah banyak buat salah. Dzolamna anfusana. Ya Allah,
saya ini sudah banyak bikin dosa, ngecewakan keluarga, ngecewakan orang tua, ngecewakan anak, ngecewakan istri, ngecewakan putu, ngecewakan tetangga, ngecewakan orang-orang yang banyak punya harapan, naruh harapan ke kita. Ya Allah, dolamna anfusana. Saya bikin salah banyak, saya bikin dosa banyak ya Allah. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak ampuni aku ya Allah, aku mohon ampun, aku tobat ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Saya ini orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi itu bukan yang bangkrut dari usahanya, bukan. Orang yang paling rugi itu orang yang kalau sudah bikin salah tapi nggak nyesel dan nggak tobat, itu orang paling rugi serugi-ruginya. Tapi kalau dia nyesel, bertobat, ingin memperbaiki diri, membuktikan dia bisa jadi lebih baik lagi, Allah bangga sama orang yang begini. Allah bangga. Ya, jadi ini motivasi untuk semua saudara-saudaraku semuanya, ya, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Selagi kita masih diberi umur, dikasih kesehatan oleh Allah, itu tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan kayak Fir'aun. Fir'aun itu juga sadar, tobat, tapi tobatnya di waktu yang enggak diterima karena sudah gelagapen sekarat maut. Waktu tenggelam itu di Laut Merah. Wis orang mati, kejet. Pas kejet dia bilang, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Ya Allah, aku tobat. Ya Allah, aku tobat. Gitu. Karena orang tenggelam kan begitu tuh. Itu tobat yang enggak diterima. Kenapa? Wis sekarat. Mumpung sekarang masih sehat-sehat. Enggak sekarat. Bismillah ya Allah, aku ingin perbaiki diri, aku ingin taubat. Ramadan ini ya Allah, moga-moga gugur dosa-dosa saya. Ramadan ini ya Allah, moga-moga kau ampuni kesalahan-kesalahan saya. Gitu mintanya. Ya, gitu ya. Nah, maka baca banyak-banyak Rabbana dzalamna anfusana. Kalau hafal, kalau enggak hafal, bismillah ya Allah, pakai bahasa apa? Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Anak keberapa masih? 2. Anak keberapa? Kedua. Bapak masih hidup? Masih nengok ke sini enggak? Enggak. Berapa lama sudah? 4 bulan setengah. Ya, nanti buktikan kalau keluar dari sini sudah bismillah jadi lebih baik lagi, bismillah. Ya, gitu. Jadi pintu taubat itu dibuka lebar-lebar. Apalagi Ramadan. Pintu taubat dibuka lebar-lebar, pintu surga dibuka lebar-lebar. Ya. Nah, ini kesempatan kita untuk supaya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Di sini belajar ngaji enggak? Belajar ngaji, ya. Belajar ngaji ya. Ada sampai Al-Qur'an atau Iqra? Al-Qur'an, yang Iqra ada Iqra? Ada, ya. Iqra berapa? Iqra 3, 4, 5? Baru Iqra 1, bismillah. Enggak apa-apa, belajar Iqra. Enggak apa-apa. Saya ketemu bapak-bapak pensiunan rambutnya putih-putih di Bandar Lampung, masjid itu mereka belajar Iqra juga. Sudah putih-putih rambutnya, ya kan? Nah, ini masnya kan belum putih rambutnya. Iqra, saya tengok habis sholat subuh saya ke belakang. Apa ini bapak-bapak kok pada ke belakang? Malu-malu. Ternyata baru Iqra 4. Rambutnya udah putih semua, Iqra 4. Saya bilang nggak apa-apa, Bang. Nggak usah malu-malu. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali. Iqra 1, bismillah, nggak apa-apa. Semoga nanti saya doakan bisa sampai Al-Quran. Ya, bismillah. Ya, kalau sudah sampai Al-Quran, bismillah. Karena itu modal kita. Ya, itu cara kita untuk bisa
mendapatkan pencerahan. Syukur-syukur kalau kita belum bisa baca Qur'annya, baca terjemahannya. Apa sih isi Qur'an nanti bulan puasa? Kan rata-rata baca Qur'an ya. Nah, yang belum bisa baca Qur'an, kita kasih tahu, yang belum bisa baca Qur'an, baca terjemahannya. Kan ada terjemahan kan? Ada nggak Quran terjemahan di sini, Pak? Ada. Nah, itu nanti bisa difasilitasi ya sambil dia baca. Oh, ini saya nggak tahu Arabnya apa bacaannya, tapi yang penting saya baca bahasa Indonesia artinya. Ya, insya Allah itu juga bisa membuat hati kita lebih tenang, ya, lebih tentram, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Karena bulan puasa, bulan supaya kita dekat dengan Quran. Ya, jangan sampai jauh dari Quran. Udah, kesembuhan itu ada di Quran, karena Al-Quran sebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmah. Jadi salah satu kesembuhan itu dari Quran. Yang sakit-sakit saja disembuhkan pakai Quran. Ya, termasuk kita juga. Kita ini yang sakit apa sih? Hatinya. Hati kita yang sedang sakit nih, teman-teman. Kalau badannya sehat semua, badannya sehat semua nih, badannya sehat semua. Kita ini ada problem di mana kita sekarang? Di hatinya. Obat hati itu Quran. Kalau lapar, makan. Kalau ngantuk, tidur. Kalau haus, minum. Tapi teman-temanku di sini ini nggak lapar, nggak haus, nggak ngantuk. Dia problemnya cuma hatinya. Hatinya gelisah, kan gitu kan? Wah, nggak tenang, apa? Kayak ada yang dicari, apa? Itu obatnya Quran. Coba buka Quran, baca terjemahannya. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah. Itu obatnya ada di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Coba kalau mau bukti ya, tak tanya semua. Pernah nggak kita ngelihat orang yang hafal Quran, kecandu narkoba? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada orang yang hafal Quran candu narkoba, tuh nggak ada. Kenapa? Karena hatinya penghafal Quran paling tenang di dunia ini. Paling tenang, biarpun nggak ada duit. Saya nggak punya duit, tapi ngapal Quran, hatinya tenang. Tak tanya berikutnya, ada nggak artis yang duitnya banyak, pemain band yang duitnya banyak, kecandu narkoba? Ada nggak? Banyak. Apa pelajarannya? Berarti ternyata kata orang, kalau saya dengarkan musik saya jiwanya tenang, kalau saya duitnya banyak hatinya tenang. Itu ketenangan yang palsu. Paham ya? Jadi ada tenang yang asli, ada tenang palsu. Tenang asli itu ya kayak itu orang yang ibadah ahli Quran, dia biarpun mohon maaf dibilang kaya nggak kaya, duitnya ya ala kadarnya, tapi nggak pernah dia terkena narkoba karena hatinya paling tenang. Ada orang yang bilang, oh saya bahagia, duit saya banyak, saya konser kemana-mana, pengagum saya banyak, ya. Kalau saya sudah main musik tenang kayaknya, nggak makan pun nggak apa-apa. Ternyata kesandung juga kena narkoba. Apa masalahnya? Berarti bahagianya dia bahagia palsu. Tenangnya dia tenang palsu. Itu kenyataan, teman-teman, kenyataan. Maka kalau begitu obatnya kita terkena problem ini apa? Al-Quran. Coba buktikan. Bismillah. Maka di sini diajarkan Quran ya Pak ya. Bismillah. Saya doakan ya Allah, moga-moga saudara-saudaraku di sini ya, yang wajah-wajahnya saya lihat malam ini ya Allah, moga-moga ya Allah tahun depan Allah berikan kesembuhan pada saudara-saudaraku ini. Allah berikan kekuatan pada saudara-saudaraku ini, kekuatan untuk bisa jadi hamba yang baik. Ya, diterima taubatnya. Dan Allah bukakan hati-hati orang-orang supaya bisa menerima teman-temanku semua ini. Ya, amin ya robbal alamin. Begitu saja. Ya, rekan-rekan semua, karena sudah malam, jam 9 lewat ternyata. Jam 9 ya. Jam 9. Dan ngantuk ya? Ya, gitu. Istirahat yang cukup. Semoga
ya penyembuhannya, prosesnya dipercepat, dimudahkan Allah. Kan nggak pingin kan selamanya di sini, nggak pingin kan? Pingin ketemu lagi anak-anak, kepingin ketemu keluarga lagi, pingin kan? Iya, maka kalau sudah kemudian keluar dari sini, ya buktikan bahwa bismillah saya bisa berubah, bismillah saya bisa lebih baik, bismillah sudah cukup. Ya, orang yang pinter, orang yang cerdas adalah orang yang nggak mau ya terjebak di jebakan lubang yang sama. Ya, karena hanya keledai yang kejeblos di lubang yang sama. Saya ulangi lagi ya. Karena hanya apa? Keledai yang kejeblos di lubang yang sama. Karena keledai itu dibilangnya hewan yang bodoh. Kalau di Indonesia karena nggak ada keledai, biasanya kerbau. Bilangnya kerbau dungu. Kenapa disebut kerbau dungu? Karena kerbau itu nggak pernah mau ngambil pelajaran. Kemarin dia kejeblos di situ, besok lagi kejeblos lagi, besoknya lagi kejeblos lagi. Kalau kita hari ini bikin salah, buktikan, ya Allah, saya ini nggak bodoh kayak kerbau, saya ini nggak dungu kayak keledai. Bismillah ya Allah, hari ini saya kejeblos di sini. Bismillah, saya nggak ingin lagi kejeblos lagi di sini. Gitu ya. Awas, pinter-pinter cari teman, karena teman itu mempengaruhi kita. Gitu ya. Ya wallahu alam. Doa ya kita ya. Doa ya. Ayo aminkan tangan-tangan kita, ngangkat. Ya, saya doakan moga-moga saudaraku di sini diberi kekuatan oleh Allah untuk berusaha jadi lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu walaka syukru, antar rahim farhamna, antal ghafur faghfir lana dhunubana. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wala tada' fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, kami angkat tangan kami ya Allah malam ini. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kebaikan. Ya Allah, jadikan perpisahan kami perpisahan yang menggugurkan dosa-dosa kami. Ya Allah, berkahi kami di bulan ini. Sehatkan kami dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak buat dosa. Kami hamba-Mu ya Allah yang banyak buat salah. Kami menyesal ya Allah. Kami bersimpuh ya Allah. Kami taubat ya Allah, ampunkan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami pernah menyakiti orang tua. Kami pernah durhaka kepada bapak ibu kami ya Allah. Kami pernah mengecewakan keluarga kami ya Allah karena kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami bertobat ya Allah, kami bertobat, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa bapak ibu kami ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka, angkat derajat mereka, gugurkan dosa-dosa mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lindungi keluarga kami yang di rumah, jaga baik istri dan anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kami ingin bertobat, kami ingin memperbaiki diri, kami menyesali dosa-dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa kami, berikan kami kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik, kekuatan untuk bisa selalu ibadah menyembah-Mu, kekuatan untuk bisa belajar agama-Mu, kekuatan ya Allah untuk bisa bersabar dari ujian ini, melewati ujian-ujian di rehabilitasi ini ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau kembalikan kami ke tempat kami dahulu. Jangan Kau kembalikan kami kepada perilaku kami dahulu. Jangan Kau kembalikan kami ya Allah kepada perilaku rusak kami dahulu. Buat hati kami jijik melihat perilaku kami dahulu. Buat hati kami jijik melihat apa yang kami konsumsi dahulu. Ya Allah ya Rahman, kepadamu kami mohon kekuatan. Padamu kami mohon kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfir lana dhunubana
wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.